Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Bab 1113 orang di dalam kegelapan. Ini ditakdirkan untuk menjadi pertempuran sengit. Dimas Wu dan Rimidu hampir kehabisan tenaga, berurusan dengan serangan kesadaran ilahi yang terus-menerus dari patung-patung yang tak terhitung jumlahnya di depan mereka bersama-sama. Serangan kesadaran ilahi yang dikirim oleh patung-patung itu tidak ada bandingannya, dan sangat padat, sama sekali tidak terputus, dan sangat luas. Dimas Wu dan Rimidu harus memainkan roh 12 poin dan menghadapi mereka dengan seluruh kekuatan mereka. Tubuh Dimas Wu terus-menerus melepaskan kekuatan iblis, dan lapisan ki iblis hitam menjeratnya, membuatnya tampak seperti iblis yang terkenal di dunia. Rimidu menggantung di kehampaan, berdiri di samping Dimas Wu, terus-menerus melepaskan aura kekerasannya, tangannya menari dengan cepat, dan dia terus mengirimkan serangan yang kuat. Patung-patung tak berujung di depan mereka tampaknya menganggap Dimas Wu dan Rimidu sebagai target hidup, dan mereka telah melepaskan berbagai serangan kesadaran ilahi, dayam kehampaan, cahaya pedang yang menyilaukan bergoyang tanpa henti. Ada juga lapisan telapak tangan yang berpotensi menembus dunia, menembus segalanya. Ada lebih banyak gelombang tinju, seperti ombak laut yang mengamuk, naik turun, menyapu bergejolak. Serangan kesadaran yang tidak terputus ini tampaknya tidak pernah berakhir. Dimas Wu dan Rimidu secara alami tidak memiliki kelonggaran. Semakin mereka bertarung dalam perang, semakin ganas mereka dalam perang. Gerakan mereka juga garang dan agung. Setelah menerobos serangan kesadaran yang tak terhitung jumlahnya, Dimas Wu dan Rimidu bergerak maju pada saat yang sama, melangkah ke dalam kehampaan, dan bertarung sambil berjalan. Menghadapi serangan kuat seperti badai dan mengambil langkah lambat, keduanya secara bertahap bergerak maju, tetapi semakin sulit. Dimas Wu tiba-tiba menemukan bahwa serangan kesadaran ilahi ini perlahan berkembang dalam formasi dan bekerja sama satu sama lain. Membuatnya sudah serangan kesadaran ilahi yang kuat lebih kuat dan tak tertandingi. Dimas Wu dan Rimidu berjuang untuk melawan, tetapi tidak peduli seberapa sulit mereka selalu terus bergerak maju, dan serangan di tangan mereka konstan, dan momentumnya tidak ada habisnya. Dimas Wu menghajarku sampai lupa, tapi tiba-tiba dia mendengar gerutuan teredam. Segera, Dimas Wu mengalihkan pandangannya, tapi melihat Rimidu meledak terbalik. Wajahnya pucat dan sudut mulutnya masih berlumuran darah. Pada saat ini, sosok dalam kehampaan, membawa aura membunuh yang menakutkan, bergegas menuju Rimidu. Tanpa pikir panjang, Dimas Wu langsung terbang menuju Rimidu. Sebelum sosok itu mengenai Rimidu, dia memimpin dan melemparkan pukulan. Tinju itu membawa kekuatan iblis yang tak terbatas dan langsung menghantam jalan. Sosok ini menakutkan. Baang! Tinju kuat mengenai sosok itu, dan sosok itu meledak dan runtuh seketika dan menghilang. Tidak apa-apa. Dimas Wu mempercepat, meraih lengan Rimidu, menstabilkan sosoknya, dan kemudian bertanya dengan prihatin. Tidak apa-apa. Rimidu menyesap darah di mulutnya dan berkata dengan tertekan, kapan tempat hantu ini akan berakhir? Begitu suara itu jatuh, sosok Yain dengan cepat menyerang mereka lagi. Mata Dimas Wu cepat dan tangannya cepat, dia segera menamparkan telapak tangannya bergegas keluar, dan dia menabrak sosok yang datang dari serangan itu. Sosok itu langsung dikalahkan, dan Dimas Wu segera berkata kepada Rimidu, Yagi, meskipun sangat berbahaya di sini, pertempuran ekstrim semacam ini juga merupakan kesempatan untuk pengalaman. Itu dapat memungkinkan kita untuk bertarung sebanyak yang kita inginkan, dan itu dapat dianggap sebagai mengumpulkan pengalaman dalam bertempur. Mungkin tidak dapat menemukan kesempatan seperti itu jika memikirkannya di masa depan. Dimas Wu tahu betul bahwa serangan kesadaran ilahi ini sangat kuat. Mereka dapat bertarung dengan gembira di sini. Mereka dapat meredam efektivitas tempur mereka dan meningkatkan pengalaman mereka. Yah,
mendengarkanmu mengatakan itu, tempat ini benar-benar tidak terlalu mengganggu. Dreamy Du menghela nafas lega. Setelah berbicara, Dreamy Du menatap tajam dan mengamati sekeliling, tubuhnya langsung dipenuhi dengan pesona, seolah-olah ribuan burung phoenix terbang keluar darinya dengan liar, menjelma ke langit. Dimas Wu jelas merasa bahwa Dreamy Du pada saat ini penuh dengan kekuatan ledakan yang tak terbatas. Kekuatan semacam ini sangat kuat dan memiliki efek menipu tertentu. Dimas Wu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dalam sekejap, Dimas Wu juga melepaskan energi iblis yang kuat lagi. Dia membawa momentum besar dan langsung bergegas ke depan. Dreamy Du juga terus berjalan dalam kehampaan, maju dengan kecepatan tinggi. Saat mereka berdua bergerak maju, patung yang tak terhitung jumlahnya di depan mereka juga terus melepaskan serangan destruktif yang tak terbatas pada kesadaran. Tempat besar itu bergolak lagi. Serangan terus bertabrakan, gelombang udara bergulir tanpa henti, dan kekuatan meledak di mana-mana. Pertarungan panjang berlangsung lama, dan keduanya sedikit lelah, tetapi semangat juang mereka tidak berkurang sama sekali. Mereka selalu melonjak dengan antusias, memancarkan momentum, melepaskan serangan dan membakar energi. Keluar. Tiba-tiba, Dimas Wu meletus dengan raungan yang mengguncang langit. Begitu auman itu jatuh, energi iblisnya yang mengaum tiba-tiba berubah menjadi kuali raksasa yang menakutkan. Kuali raksasa yang membawa kekuatan sihir yang mengerikan dan aliran yang merusak, membunuh patung di depannya. Kuali raksasa besar itu memiliki ketebalan bumi, kecepatan angin, dan kekuatan iblis yang terjalin di dalamnya. Dalam sekejap mata, kuali raksasa itu seperti bambu yang patah, menghancurkan beberapa patung satu persatu. Selanjutnya, Dimas Wu membuka jalan, Dreamy Du membantu, dan keduanya menabrak patung dan dengan cepat menerobos. Tanpa sadar, Dimas Wu dan Dreamy Du sampai di ujung jalan kuno. Tidak ada patung di depan mereka. Tentu saja, tidak ada serangan spiritual. Dreamy Du langsung tersenyum, dia merasa sangat bahagia, seolah-olah dia telah menembus batas, dan merasakan semacam kebebasan yang menyegarkan dari dalam keluar. Akhirnya terpecahkan. Dreamy Du menghela nafas sambil tersenyum. Ketika Dimas Wu melihat ini, dia tidak bisa menahan senyum sedikit. Dari lubuk hatinya, dia merasa lega, dia mulai melihat sekeliling, memastikan tidak ada serangan lebih lanjut. Dia dan Dreamy Du jatuh ke tanah dan terus berjalan ke depan. Setelah berjalan beberapa langkah, mereka sampai di sebuah pintu. Dreamy Du berhenti dan menatap Dimas Wu, dengan tulus memuji, ini tidak mudah. Pertempuran ini hampir menghabiskan seluruh energiku dan membuatku lelah. Aku tahu bagaimana kamu memiliki begitu banyak energi. Setelah bertarung dengan keluarga Dao begitu lama sebelumnya, kamu dapat terus bertahan seperti ini ketika kamu di sini. Aku tidak bisa tidak mengagumimu. Dreamy Du benar-benar kelelahan, dia merasa jika dia terus berjuang, kekuatan fisiknya benar-benar tidak akan bisa mengimbangi, karena dia terlalu lelah. Adapun Dimas Wu, dia dan beberapa anggota keluarga pisau telah melalui perang roda, tetapi ketika dia datang ke tempat ini, Dimas Wu telah melalui 5 tahap dan harus menjaga keselamatan Dreamy Du, tetapi dia masih tenang, dan Dreamy Du benar-benar mengaguminya. Dapatkan 5 mayat di tanah. Kita tidak bisa santai saja, kita tidak tahu apa yang akan ada di balik pintu ini. Dimas Wu memandang serius ke pintu depan, dan berkata dengan suara yang dalam. Dreamy Du mengangguk dan berkata, "Ya." Dia sebenarnya tahu bahwa semua ini belum sepenuhnya berakhir. Mungkin di balik pintu ini, akan ada pertempuran yang lebih brutal menunggu mereka. Apakah kamu siap? Dimas Wu tiba-tiba bertanya pada Dreamy Du. Dreamy Du dengan tegas berkata, "Bersiaplah, ayo pergi." Mendengar itu, Dimas Wu langsung mengulurkan tangannya dan mendorong pintu di depannya. Pintu terbuka, dan bagian depan Dimas Wu dan Dreamy Du terbuka lebar. Mereka terkejut menemukan bahwa di balik pintu ada aula yang megah. Aula utama megah, mewah, berarsitektur sederhana, dan penuh keagungan.
Di depan aula utama, ada patung-patung yang didirikan. Mereka mungkin masih diubah oleh dewa. Ketika Dimas Wu melihat patung-patung ini, pipilnya menyusut sedikit, dan sarafnya tiba-tiba menegang. Dia tidak terburu-buru ke depan, tetapi melirik segala sesuatu di depannya dengan mata serius. Setelah beberapa pengamatan, Dimas Wu menemukan bahwa sebagian besar patung-patung di sini rusak, seperti produk cacat yang dibuang. Tampaknya tidak ada satupun yang memiliki kekuatan serangan, dan Dimas Wu tidak merasakan krisis apapun dari sini. Seolah-olah, di sini adalah aula yang sangat biasa. Dreamy Du rupanya menemukan ini juga. Dia sedikit mengernyit dan bertanya kepada Dimas Wu, bagaimana, apakah kamu merasakan sesuatu? Dimas Wu menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata dalam-dalam, tidak ada yang ditemukan, tetapi semakin seperti ini, semakin terasa ada yang salah. Meski tidak merasakan ancaman apapun, Dimas Wu merasa tidak nyaman karenanya, ketenangan ini sungguh aneh. Dreamy Du mengangguk, dan kemudian bertanya, mengapa ada begitu banyak penghalang? Apakah mereka hanya tidak ingin orang lain masuk? Hari ini, Dreamy Du tahu bahwa istana roh luar itu misterius dan mendalam. Berbagai rintangan formasi dan penghalang untuk serangan kesadaran ilahi adalah penghalang yang menghalangi orang untuk masuk. Dreamy Du tidak mengerti mengapa istana roh luar kecil itu dijaga sangat ketat. Dan ini awalnya adalah wilayah benua Jeoshu. Istana roh luar hanyalah tempat tinggal sementara yang baru dibangun di benua Jeoshu, yang dibangun khusus untuk orang luar. Mengapa mereka harus menghabiskan begitu banyak waktu untuk pertahanan? Ketika suara Dreamy Du jatuh, wajah Dimas Wu tiba-tiba berubah sedikit, seolah-olah dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Dan pada saat ini, suara laki-laki samar tiba-tiba keluar dari kedalaman aula, hambatan ini khusus disiapkan untuk kalian berdua. Yang lain tidak bisa melihatnya sama sekali. Suara ini kasar dan berubah-ubah, penuh kekuatan berat, dan keagungan yang tak terlihat, dapat menembus kehampaan yang tak berujung dan memukul gendang telinga dengan keras, membuat orang merasa gemetar. Siapa yang berbicara? Dreamy Du mendengar suara ini, mengerutkan kening dan berteriak. Suara Dreamy Du bergema di aula dan berangsur-angsur menghilang. Ada keheningan di tempat kejadian. Tidak ada yang menanggapi Dreamy Du. Dia hanya mendengar suara, tetapi tidak melihat orangnya. Aula ini tampaknya telah menambahkan rasa misteri. Hati Dimas Wu dan Dreamy Du tegang, dan mereka memiliki perasaan yang samar. Ada banyak mata yang menatap mereka di sekitar. Di permukaan, aula itu kosong. Dimas Wu berhenti selama 2 detik, lalu berkata dengan keras ke aula, karena kamu mengatakan bahwa rintangan ini disiapkan untuk kami berdua, dapatkah kamu memberitahu mengapa ini terjadi? Dimas Wu tidak mau memutarbalikkan, dan langsung menanyakan kunci pertanyaannya. Karena tujuanmu datang ke istana roh luar tidak murni. Suara serak sekali lagi menembus kehampaan dan terdengar dengan penuh semangat. Setelah mendengarkan Dimas Wu, dia sedikit mengernyit, dan terus bertanya, jadi, apakah kamu tahu mengapa kami ada di sini? Tentu saja. Suara serak itu segera terdengar. Kedua kata itu benar-benar terdengar, dan nadanya pasti. Dimas Wu bingung, kalau begini, kamu seharusnya tahu bahwa aku di sini hanya untuk mencari seseorang. Bagaimana ini bisa dikatakan tidak murni? Tujuan dari istana roh luar kita adalah untuk menyediakan tempat bagi orang luar di benua Jeoshu. Jika orang asing mencari perlindungan di sini dan ingin menetap di istana roh luar, maka istana roh luar tentu saja menerima. Tetapi, jika seseorang datang untuk tujuan lain, apa alasan untuk membukakan pintu untukmu di istana roh luar? Orang dalam kegelapan berkata dengan kasar. Jelas, yang dia maksud adalah bahwa tidak peduli siapa itu, hanya ada satu tujuan untuk datang ke istana roh luar, dan itu adalah untuk menemukan tempat tinggal. Semua alasan lainnya diklasifikasikan sebagai tidak murni. Mendengar ini, Dimas Wu terdiam, dan dia berkata langsung, karena kamu berasal dari istana roh luar, kamu seharusnya tahu Larvis Wu. Dia memintaku untuk datang mencarinya.
Dreamy Du di samping terkejut ketika dia mendengar ini. Dia tahu bahwa Dimas Wu datang ke Jiushu untuk menemukan Larvis Wu, tetapi dia tidak tahu bahwa Larvis Wu yang berinisiatif meminta Dimas Wu untuk datang kepadanya. Sepertinya Dimas Wu dan Larvis Wu saling kenal. Larvis Wu adalah legenda super. Dimas Wu memiliki hubungan khusus dengan orang seperti itu, dan Dreamy Du sebenarnya sedikit bersemangat. Di sisi lain, jauh di dalam aula, tiba-tiba jatuh ke dalam keheningan. Kata-kata Dimas Wu jelas mengejutkan orang itu. Waktu tampaknya membeku pada saat ini. Saya tidak tahu berapa lama sebelum perubahan hidup itu terdengar Iyagi, mengapa aku harus mempercayai kata-katamu. Suaranya masih berubah-ubah dalam kehidupan, tetapi nadanya jelas lebih lembut. Baru saja, dia tidak diragukan Iyagi kasar dan tidak sentimental. Tapi sekarang, nadanya sedikit lebih hati-hati, dan sedikit lebih hormat. Jelas, kata-kata Dimas Wu menarik perhatian besar dari pihak lain. Dimas Wu mendengarkan kata-kata pria itu, dan segera mengeluarkan surat tulisan tangan yang ditinggalkan Larvis Wu padanya. Segera, Dimas Wu membentangkan surat itu, menghadap ke kedalaman aula, dan berkata dengan suara serius, "Ini surat yang dia tinggalkan untukku. See you." Begitu suara Dimas Wu keluar, tiba-tiba, surat di tangannya langsung tersedot ke kedalaman aula oleh kekuatan hisap yang kuat. Jelas, orang itu ingin memastikan keaslian surat ini. Setelah beberapa saat, surat itu terbang kembali, dari kedalaman aula, kembali ke tangan Dimas Wu utuh. Saat surat itu kembali, sesosok perlahan berjalan keluar dari kedalaman aula dan perlahan berjalan menuju Dimas Wu. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih.